Di awal film kita akan melihat sekelompok geng penjara yang sedang berencana untuk membeli seorang narapidana bernama Bond. Namun dengan tenang Bond berkata bahwa mereka akan kesulitan menyentuhku, bahkan jumlah mereka kurang banyak jika ingin menyerangku. Hingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, Bond akhirnya bebas dari penjara. Sekarang Bond ingin hidup dengan tenang dan menyewa sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang kakek tua. Di rumah itu, selain si kakek tua, ada seorang anak perempuan yang sangat hitam manis. Pada suatu hari, si hitam manis itu dengan tegas mengingatkan Bond bahwa dalam menyewa di sana tidak memperbolehkan membawa gangster, senjata, minum minuman keras, dan memutar musik dangdut terlalu keras. Cerita berpindah ke sebuah tempat pertarungan jalanan di mana kita akan diperkenalkan kepada salah satu manajer pertarungan bernama Pinball. Pinball adalah seorang individu yang memiliki petarung yang sering diikutsertakan dalam pertandingan di tempat tersebut. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang mafia kelas kakap yang sangat dihormati dan memiliki kekuasaan di tempat itu. Dia bernama James. Ternyata James juga memiliki seorang petarung andalan yang belum pernah terkalahkan oleh siapapun dan namanya adalah Hammerman. Hammerman memiliki tubuh yang besar dan kekar dengan wajah yang mengerikan sehingga membuatnya terlihat menakutkan. Saat ini petarung yang dimiliki oleh Pinball akan dihadapkan dengan petarung James yaitu Hammerman. Namun kita bisa memperkirakan bahwa Hammerman kemungkinan akan dengan mudah mengalahkan petarung milik Pinball. Setelah mengalami kekalahan, Pinball memberikan uang taruhan kepada James. Raut wajah James terlihat sangat meremehkan Pinball karena semua orang di sana patuh pada James. Ketika Pinball masuk ke mobil, tiba-tiba dia terkejut dengan kedatangan Bond yang sudah berada di sana. Bond mengatakan bahwa dia ingin menjadi petarung Pinball dan melawan Hammerman. Namun Pinball dengan jelas menolak karena dia tidak ingin kalah taruhan lagi dan tidak mengenal Bond. Lalu Bond mencoba meyakinkan Pinball dengan memberinya sejumlah uang untuk dipertaruhkan. Bahkan Bond juga bersedia bertarung dengan siapa saja untuk membuktikan bahwa dia pantas melawan Hammerman. Dan akhirnya Pinball pun setuju membawa Bond. Karena Bond sempat bertemu dengan James yang hendak pergi karena ada urusan, di sini Bond melihat ke arah pacar James. Yang tentunya hal ini membuat James merasa cemburu sehingga dia mencium pacarnya sendiri untuk membuktikan bahwa wanita itu adalah miliknya. Untuk menghindari kemarahan James, Pinball segera membawa Bond masuk ke arena dan dia akan ditantang oleh seseorang yang badannya cukup besar namun sedikit kurang terampil. Dan tidak diketahui secara pasti musuh Bond ini ternyata ahli dalam tendangan. Saat pertandingan berlangsung, ternyata Bond mampu mengalahkan musuhnya dalam waktu kurang dari 5 detik. Setelah melihat kehebatan Bond, Pinball berjanji akan membawa Bond untuk bertarung melawan para petarung lainnya sampai nantinya dia bisa berhadapan dengan Hammerman. Di sini Bond bertanya pada Pinball tentang wanita yang dibawa oleh James. Namun Pinball segera memperingatinya untuk tidak mencampuri urusan wanita tersebut, karena itu akan mengusik James yang merupakan penguasa wilayah di sini. Namun karena Bond terus menanyakan tentang wanita tersebut, akhirnya Pinball menceritakan sedikit yang dia tahu. Wanita itu sebenarnya sudah memiliki suami, namun karena James menyukai wanita tersebut, dia menjebak suaminya hingga masuk penjara. Sementara itu, James membuat wanita itu menjadi pecandu obat terlarang sehingga kini wanita tersebut sangat bergantung pada James. Saat ini kita belum tahu alasan mengapa Bond tertarik dengan pacarnya James dan sangat ingin bertarung dengan Hammerman. Apakah karena wanita itu bahenol, atau wanita itu tobrut, atau kita lihat aja nanti ya. Di tempat lain kita akan melihat kekejaman sang penguasa wilayah. Saat itu di mana James sedang makan malam bersama salah satu kliennya. Namun karena kliennya tersebut mengatakan bahwa James terlihat sedikit aneh, James pun berdiri sambil berjoget dan kemudian membunuh kliennya tersebut. Keesokan harinya, James yang sedang gabut karena kejadian semalam, tak lama dia menyuruh anak buahnya untuk masuk dan akan diadukan dengan anjing-anjing miliknya. Sementara di tempat lain terlihat Bond yang sedang bermain catur bersama si kakek pemilik rumah sewaan tersebut. Dan beberapa saat kemudian dia dijemput oleh Pinball untuk kembali bertarung. Kemudian Pinball membawa Bond ke tempat yang lain untuk kembali dipertarungkan. Sesampainya di sana, kemudian Pinball dihampiri salah satu manajer di sana dan memintanya mengeluarkan petarung terbaik miliknya.
Dan inilah petarung terbaik di sana yang bernama Gobert. Awalnya Bond diremehkan, tapi ternyata dia memiliki kemampuan membaca pergerakan musuhnya. Dan hanya dengan satu pukulan saja, petarung itu berhasil dijatuhkan. Melihat itu, si manajer musuh yang tidak mau kalah dalam taruhan, tanpa ragu si manajer kembali menantang Bond dengan dua petarung sekaligus. Lalu dengan santainya Bond menerimanya dan dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya. Sang manajer yang kesal, dia pun menyembunyikan uang taruhannya di dalam sangkar burung peliharaannya dan menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Bond. Setelah satu persatu anak buah si manajer berhasil dihajar oleh Bond, dia berhasil mengambil paksa uang taruhan tersebut, tapi saat Bond hendak pergi, Bond dihampiri oleh seorang petarung wanita yang tampaknya ingin melawannya. Namun ternyata wanita itu hanya ingin agar Bond segera menghubungi nomor teleponnya. Dan sejak saat itulah Pinball membawa Bond ke berbagai arena pertarungan dan Bond selalu keluar sebagai pemenangnya. Karena itu, Pinball berhasil mengumpulkan banyak uang, bahkan dia sekarang mampu membeli mobil antik dan sangat mahal. Disinilah Pinball mengungkapkan bahwa dulunya dia hanyalah seorang pedagang cuanki keliling yang sering dihutang sama pelanggannya dan sering diremehkan oleh banyak orang. Namun setelah Pinball menjadi manajer Bond, orang-orang mulai memberinya sedikit penghormatan. Pinball pun merasa sangat berterima kasih karena Bond telah datang ke dalam kehidupannya dan mengubah segalanya. Ketika Bond pulang, dia tak sengaja bertemu dengan si hitam manis, yaitu anak dari pemilik rumah yang dia sewa. Melihat Bond sedikit terluka di pelipisnya, si hitam manis pun segera berusaha untuk mengobatinya. Lalu mereka pun berbincang dan si hitam manis menceritakan tentang seorang anak yang selama ini dia asuh. Kini anak tersebut sering merengek ingin bertemu dengan orang tuanya. Yang sebenarnya hal ini tentunya menjadi masalah karena si hitam manis tidak mengetahui keberadaan orang tua si anak. Keesokan harinya, lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan aksi kekejaman Jem yang tanpa ragu dan tanpa belas kasihan dia membunuh seorang wanita pekerja yang hanya karena tidak mau menuruti perintahnya. Pada malam harinya, Jem membawa Hammerman untuk bertarung melawan Bond. Tapi terungkap bahwa Hammerman telah diberi obat pereda nyeri dan obat kuat sehingga tak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi meskipun Hammerman terlihat menakutkan dengan tubuhnya yang besar, Bond tetap santai dan tidak merasa takut sedikit pun menghadapinya. Dalam pertarungan ini, lagi-lagi Bond berhasil mengajar Hammerman dengan mudah. Bahkan tanpa tersentuh sedikit pun Bond mampu mengalahkan Hammerman dengan hitungan detik. Saat Pinball hendak mengambil uang taruhannya, terlihat bahwa dia agak canggung dan takut sama Jem. Setelah itu, Jem yang tertarik dengan Bond lalu dia mengundang Bond untuk datang ke rumahnya sambil menyatakan bahwa dia tidak suka permintaannya ditolak. Singkat cerita, Bond dan Pinball pergi mengunjungi rumah Jem. Sesampainya di sana, Jem mengungkapkan ketertarikannya pada Bond dan Jem bersedia membawa Bond ke pertandingan yang lebih besar. Di sini Jem juga menunjukkan seorang petarung yang telah membunuh lawannya 5 kali dan dianggap sebagai petarung terbaik di dunia. Kemudian Jem menjanjikan bahwa jika Bond berhasil mengalahkannya, Bond akan menjadi sangat kaya dalam sekejap. But you should know. Now think about it. You can retire a very rich man. Melihat Bond yang masih ragu, Jem memutuskan untuk menggunakan strategi lain. Dia memanfaatkan pacarnya sendiri untuk tidur bersama Bond, dan Jem meminta pacarnya untuk merayu Bond agar mau ikut bertanding. Ketika Bond dan wanita berduaan di kamar, akhirnya terungkap bahwa Bond adalah sahabat baik dari suami wanita tersebut, yang sebelumnya telah dipenjara. Sayangnya suami pacar Bond telah tewas oleh segerombol gangster yang sebelumnya dibayar oleh James. Disinilah Bond dengan tegas menyatakan bahwa dia datang ke sana untuk memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan dia dari kelompok Jem. Setelah itu Bond kembali menemui Jem dan mengungkapkan bahwa dia akan menjadi petarung asalkan pacarnya ikut bersamanya untuk sementara waktu. Awalnya Jem ragu dengan keputusan Bond, tapi dengan keyakinannya yang kuat, Bond pun meyakinkan James bahwa dia mampu mengalahkan petarung terbaik itu. Dan akhirnya James setuju dengan permintaan tersebut. Get yourself back together. Where are you taking me?
Kemudian Bond membawa wanita itu ke tempat rehabilitasi untuk berhenti dari kecanduan mengkonsumsi barang haram. Bond juga berjanji bahwa setelah si wanita itu sembuh, dia akan membawa wanita tersebut bertemu dengan anak kandungnya. Di tempat lain, James dan anak buahnya mendekati seorang ketua mafia yang jauh lebih berpengaruh darinya. Dia bernama Jono. Terungkap bahwa Jono memiliki organisasi pertarung ilegal di seluruh dunia dan James berniat mendaftarkan Bond sebagai perwakilan petarungnya. Namun untuk ikut bertanding melawan petarung terbaik dunia, James harus bertaruh sebesar 10 juta dolar. Malam harinya, Bond terkejut mendengar kabar bahwa si kakek pemilik rumah telah tewas dibunuh oleh segerombolan gangster. Kemudian Bond masuk ke dalam rumah untuk menenangkan si hitam manis, yaitu anak si pemilik rumah sewaan itu. Dan ketika Bond terbangun keesokan harinya, dia kaget melihat James yang sudah muncul di depannya. Tak lama kemudian, James memberitahu Bond bahwa besok malam Bond harus melawan petarung terbaik dunia. Namun tiba-tiba Bond pun menolaknya. Dengan alasan malam besok dia akan pergi ke Garut karena dia akan melakukan transaksi bibit domba adu dan berbelanja dodol. Lagi pula saat ini Bond tidak tertarik menjadi petarung. Mendengar hal itu, James awalnya ingin menghabisi Bond karena telah bertarung 10 juta dolar. Tetapi dia menyadari bahwa James tidak akan mampu melawan Bond. Akhirnya James pun memutuskan untuk pergi dengan segera. Pada malam harinya, James yang sangat marah memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Bond. Kemudian Hammerman dan beberapa anak buah James mendatangi Pinball untuk mencari tahu keberadaan Bond. Pinball pun yang enggan mengatakan apapun, kemudian dia diserang dan dianiaya secara brutal oleh Hammerman. Untungnya saat itu muncullah Bond, dan dengan cepat dia menghancurkan semua anak buah James yang ada di sana termasuk Hammerman. Keesokan harinya, James mengirim anak buahnya lagi untuk menghabisi Bond dan Pinball. Ketika mereka masuk ke dalam apartemen Pinball, mereka menemukan Bond dan Pinball sudah siap menantang kedatangan mereka. Dan tanpa ragu, Bond dan Pinball melawan dan berhasil mengalahkan semua anak buah James. Setelah itu, Bond mengambil salah satu ponsel yang dimiliki oleh anak buah James. Ketika James mencoba menghubungi anak buahnya, ternyata yang mengangkat telepon adalah Bond. James yang sangat kesal kemudian mengancam akan menghabisi Bond beserta anak asuhnya yaitu si hitam manis. Untuk menghindari hal tersebut, James memaksa Bond untuk mengikutinya melalui GPS. Dan terpaksa Bond pun mengikuti arah yang ditujukan oleh GPS tersebut. Yang akhirnya membawanya ke sebuah tempat yang merupakan milik organisasi Jono. Tanpa pilihan lain, Bond harus bertanding dengan petarung terbaik di dunia dan terkuat di bumi. Yes, boy. Di sini Bond sempat mengajukan pertanyaan mengenai semua kejahatan yang telah dilakukan oleh James. Karena selama ini Bond hanya berniat balas dendam untuk sahabatnya. Dan akhirnya James pun mengakui semua kejahatannya. Karena dia merasa aman karena berada di kelompok Jono. Namun saat pengakuan itu, James ternyata merekam semuanya dan dengan cepat mengirimkan rekaman tersebut kepada Pinball. Tanpa ragu, Pinball segera melaporkannya kepada polisi agar mereka dapat segera menggerebek tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian, si petarung terbaik dunia mendekati Bond dan pertarungan pun dimulai. Pada awal pertarungan, keduanya saling berusaha membaca pergerakan mereka masing-masing karena mereka merasa lawannya cukup tangguh dan berpengalaman. Lalu petarung terbaik tersebut melepaskan jasnya untuk melanjutkan pertandingan. Namun pada akhirnya lagi-lagi Bond berhasil mengunci musuhnya sampai tidak berdaya. Tapi saat melanjutkan pertarungan, Bond memutuskan untuk menghentikannya dan mengaku kalah sehingga petarung terbaik tersebut dianggap sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Yang akibatnya James pun harus kehilangan jutaan dolar. Dalam keadaan kesal, James nekat menantang Bond untuk segera menghabisinya. Melihat hal itu, Jono memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pedang kepada Bond agar pertarungan mereka seimbang. Namun Bond memilih untuk membuang pedang tersebut dan hanya akan menggunakan sarungnya saja. Dan benar saja, dengan hanya menggunakan sarung pedang, Bond pun berhasil memotong tangan James hingga terputus. Tak lama setelah itu para polisi tiba dan mengepung lokasi tersebut. Melihat situasi itu, Bond pun segera bergegas melarikan diri. Setelah beberapa hari kemudian, wanita itu keluar dari rehabilitasi setelah dinyatakan sembuh. Hal mengejutkan pun terjadi saat diketahui bahwa anak yang selama ini diasuh oleh si hitam manis ternyata dia adalah anak dari wanita tersebut.
Dan setelah semuanya kembali normal, Bon pun memutuskan untuk berpamitan dan pergi. Tapi sebelum pergi, Bon memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada si hitam manis agar wanita itu dan anaknya dapat tinggal dengan nyaman. Saat Bon akan keluar, ternyata Pinball telah menunggu Bon. Di sana Pinball mengajak Bon untuk kembali bertarung di pertarungan berikutnya. Namun Bon menolak karena dia ingin memulai kehidupan yang baru, yaitu buka usaha di jalan yang halal. Kemudian Bon pun langsung berpamitan kepada Pinball karena dia akan pergi ke Garut dan akan membuka usaha, yaitu berjualan dodol dan kue burayot. Dan film pun berakhir dengan sebuah ending yang sangat mendodolkan. Jangan biarkan keluhmu merusak masa depanmu. Ketika kamu terus-menerus mengeluh tentang masa depan, kamu tidak hanya menghambat dirimu sendiri, tetapi juga mengabaikan potensi besar yang ada di depanmu. Apalagi berfokus pada hambatan dan ketidakpastian. Mari ubah sikapmu dan jadikanlah keluhan itu sebagai pemicu untuk melakukan perubahan positif. Karena masa depanmu terletak di tanganmu, hentikanlah keluhmu dan mulailah bertindak karena tidak akan ada hasil di keluhanmu. Bersyukurlah dan berkaryalah untuk masa depanmu dan jadikanlah setiap keluhan adalah peluang untuk berkembang. Majukan diri untuk masa depan yang gemilang karena masa depanmu terbentuk dari sikapmu hari ini. Pilih bersyukur dan berusaha. Dan Yuk Makan Tomat, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.